Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Oke, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Syukurlah, ya Ibu juga, puji Tuhan kabar baik. Sebelumnya kita perkenalkan nama dulu ya. Nama Ibu Marina Setia, bisa dipanggil Ina. Sebelumnya, nama saya Destiana Datus Ladu, biasa dipanggil Flora. Oh, Ibu Flora. Ya. Oke, bagaimana kabar hari ini? Kabar baik, Bu. Aktivitasnya gimana? Berjalan dengan lancar? Iya, berjalan dengan lancar, Bu. Kebetulan hari ini juga free, soalnya kemarin sudah pelepasan magang. Oh, sudah pelepasan magang. Iya, Magang ke berapa itu, Mbak? magang 2.2. Oh, berarti sudah selesai ya? Iya, puji Tuhan sudah selesai kemarin. Berarti sekarang sudah mau KKN. ya, KKN. Iya. Oh, Pak Flora sudah memiliki tempat atau planning untuk tempat KKN? Iya, Bu, kebetulan kemarin sudah pilih di daerah Sidoarjo Kedungarahan. Oh, di Sidoarjo, lumayan jauh juga ya. Iya, Terus Mbak Flora sekarang ini tinggal di kos atau di mana tuh sama keluarga? tinggal di kos kosan, kebetulan dekat kampus juga, Oh, kampusnya di mana ya? Kampus? di Ngagal tadi. Oh, di Ngagel. Berarti cukup jauh ya kalau ke Sidoarjo nanti. Berarti nanti nginap di sana atau dari sini ke Iya, rencananya nanti nginap di sana, soalnya katanya kemarin tuh kegiatannya itu nanti full. Oh iya, daripada kan uang Grab nanti PP ke sana kan lumayan juga. Iya. Terus pembekalan KKN-nya sudah selesai? Eh, sudah selesai, Bu, sudah. Oh sudah. Terus pemberangkatannya tanggal berapa ya? Kalau di pengumuman itu tanggal 12, Bu. Oh tanggal 12. Oke, ya semangat ya Mbak Flora. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Oh iya, sebelumnya Mbak Flora tadi datang ke sini ada hal sesuatu atau ada yang ingin diceritakan? Iya, Bu, jadi saya ingin melakukan proses konseling. Oh, mau proses konseling. Terus sebelumnya Mbak Flora pernah melakukan proses konseling? Iya, sudah pernah. Oh, sudah pernah. Berarti Mbak Flora sudah memiliki gambaran sedikit ya tentang apa itu proses konseling. Tapi di sini Ibu mengingatkan kembali ya, proses konseling itu seperti apa. Jadi proses konseling itu proses di mana interaksi antara konselor saya sendiri dan konselor nanti Mbak Flora sendiri. Nah, untuk memecahkan suatu masalah yang dialami oleh Mbak Flora dari konselor. Apakah bisa dipahami? Sudah bisa. Oke, baiklah. Terus dalam proses konseling ini juga ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana nanti saya sebagai konselor akan merahasiakan permasalahan yang dialami oleh Mbak Flora sendiri. Jadi Mbak Flora gak usah sungkan-sungkan ya untuk menceritakan permasalahan. Saya jamin akan merahasiakan permasalahan yang dialami oleh Mbak Flora. Ya, terus yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, nanti Mbak Flora harus secara terbuka ya menceritakan semua masalah yang dialami oleh Mbak Flora. Semua unek-unek yang Mbak Flora selama ini terkena harus secara terbuka ya, biar kita bisa menyelesaikan bersama-sama masalah yang dialami oleh Mbak Flora. Terus ada sebelumnya Mbak Flora tadi datang ke sini atas dorongan orang lain atau dari diri sendiri? Ya, memang dari diri saya sendiri. Oh, dari diri sendiri. Syukurlah kalau begitu. Nah, dalam proses konseling ini juga ada batasan waktu ya. Jadi ada dua pilihan Pak Flora, mau yang 40 menit atau yang 30 menit? 30 menit aja. Oh, 30 menit. Nah, oke, terus bagaimana posisi duduknya Pak Flora? Apakah sudah nyaman atau masih kurang nyaman gitu? Sudah nyaman. Oh, oke lah. Oke, bagaimana Mbak Flora? Apakah sudah siap untuk menceritakan permasalahan yang dialami oleh Mbak Flora? Ya, siap, siap. Oke, baik ya. Silakan Mbak Flora menceritakan masalah yang dialami oleh Mbak Flora. Baik. Jadi permasalahan yang saya alami itu, saya itu memiliki masalah kurang percaya diri. Nah, masalah kurang percaya dirinya itu ketika saya tampil dan berbicara atau presentasi depan teman kelas.
Mungkin karena saya belum terbiasa tampil presentasi ya Bu. Jadi saya sedikit merasa gugup dan merasa gemetar ketika melakukan presentasi di depan kelas seperti itu. Oh, berarti problematik yang dialami oleh Mbak Flora sekarang ini merasa kurang percaya diri ya ketika berada di depan kelas melakukan presentasi. Terus apakah kurang percaya diri ini cuman pada saat presentasi atau masih ada hal-hal yang lain? Biasanya kalau ketika saya juga berbicara depan banyak orang, itu yang membuat saya lebih merasa gugup. Oh, berarti Iya. pada saat di depan orang banyak juga Mbak Flora merasa kurang percaya diri. Iya. Terus dengan itu Mbak Flora ini ketika berada di depan kelas itu kan merasa gugup. Hal apa yang menyebabkan itu sehingga Mbak Flora merasa gugup di depan kelas? Iya, saya takutnya nanti ketika saya salah membawakan sebuah materi atau ketika saya merasa gugup itu, saya takutnya nanti ada teman-teman yang menertawakan saya atau ada yang mengolok-olok saya. Oh, berarti tapi apakah Mbak Flora pernah melakukan presentasi di depan kelas? Teman-teman itu mengejek atau mengolok Mbak Flora? Memang tidak pernah Bu, cuman mungkin karena saya yang terlalu negatif tinggi. Oh, berarti Mbak Flora ini takut sebelum mencoba ya? Iya, seperti itu. Terus hal apa yang dilakukan Pak Flora sebelum melakukan presentasi di depan kelas? Iya, hal yang saya lakukan sebelum melakukan presentasi itu memang kalau pada malam harinya itu saya membaca kembali materi yang ingin saya presentasikan besok. Nah, setelah saya sudah siap untuk melakukan presentasi, tetapi pas sudah sampai depan kelas itu apa ya Bu, merasa deg-degan seperti itu Bu. Kayak Akhirnya, blank ya gitu, iya, pimplan. iya, Oh, membuat iya. saya blank seperti itu. Oke, berarti perasaan apa yang dialami oleh Mbak Flora sebelum melakukan presentasi di depan kelas? Ya itu Bu, saya merasa deg-degan duluan, merasa gemetar. Biasanya kalau saya merasa gemetar itu nanti pas presentasi itu suara saya menjadi tersendat-sendat Bu, seperti itu. Oh, berarti Pak Flora itu merasa cemas, gemetar ya ketika berada di depan kelas. Iya. Oke, di sini Ibu nanti akan memberikan tugas kepada Mbak Flora ya. Nanti Mbak Flora akan berperan sebagai Mbak Flora sendiri, terus saya nanti akan berperan sebagai teman-teman Mbak Flora. Nanti kamu akan mempresentasikan sebuah topik atau sebuah makalah. Kamu akan mempraktekkan di sini ya. Bisa dipahami? Bisa Bu, bisa. Ya, silakan Mbak Flora mempraktekkan. Materinya bebas ya. Iya, bebas. Baik. Bisa berdiri Oh, berdiri. atau lebih nyaman aja duduk atau Duduk aja. Oh iya sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu. Sebelumnya saya Destiana Datus Ladu, NIM 19504 kali 62 akan mempresentasikan materi tentang RLBT. Jadi RLBT ini merupakan pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Jadi pandangan dasar pendekatan ini tentang manusia adalah bahwa individu memiliki tendensi untuk berpikir irasional yang salah satunya didapat melalui belajar sosial. Nah, di samping itu, individu juga memiliki kapasitas untuk belajar kembali untuk berpikir rasional. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mengajak individu mengubah pikiran-pikiran irasionalnya ke pikiran yang rasional melalui teori A, B, C, D, E, F. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi
setelah Mbak Flora mempraktekkan tadi tentang memaparkan makalahnya, apakah masih ada rasa gugup atau cemas atau bagaimana? Masih sedikit masih Oh, berarti belum ya, belum belum. sepenuhnya. Oke, nanti sampai di rumah nanti kamu akan memperbiasakan diri ya, maksudnya mempresentasi di depan cermin atau di depan adik-adik gitu, mempresentasikan sesuatu atau mengajarkan kepada adik-adik atau ke teman-teman Pak Flora. Ya, baik. Sebelumnya mengenai waktu saya rasa sudah cukup ya. Terus setelah melakukan proses konseling ini, bagaimana perasaan Pak Flora? Saya sedikit merasa lega. Oh, sudah mulai merasa lega. Oke, baiklah, syukurlah kalau begitu. Saya rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup ya. Mbak Flora mau untuk pertemuan berikutnya mau hari yang sama, tempatnya sama, atau mau diganti hari juga nggak apa-apa? Di hari yang sama aja, Bu. Oh, berarti hari Kamis jam 8 ya? Iya. Masih di tempat yang sama juga? Iya. Atau mau ganti tempat? Tempat yang sama aja. Oke, baiklah. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, Iya. sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Ya, sama-sama Mbak Flora. Terima kasih. Izin pamit, Bu. Iya, silakan Kak.